Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang retribusi izin tertentu di mata kuliah Manajemen PPN BM atau PPN. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zulmia Putri sebagai moderator, dan rekan saya Sari Apnida Putri dan Intan Yansi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Intan Yansi. Kepada Intan, dipersilakan. A. Perbandingan retribusi izin trayek Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Mempawah. Pangandaran. Objek pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek, orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Wilayah pemungutan, retribusi yang terutang dipungut di tempat pemberian izin trayek di daerah. Tarif, yang pertama, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lambat 3 tahun sekali. 2. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian. Yang ketiga, penempatan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Sedangkan Mempawah, objek yang pertama izin trayek, yang kedua izin insidentil, yang ketiga kartu pengawasan. Bagian subjek, setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan umum. Wilayah pemungutan, retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mempawah. Tarif, yang pertama ada tarif retribusi izin trayek. Yang pertama 75.000 setiap kendaraan yang mana perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 8 tempat duduk. Yang kedua 100.000 untuk setiap kendaraan yang mana untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 13 tempat duduk sampai dengan 19 tempat duduk. Yang ketiga 150.000 untuk setiap kendaraan yang mana untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 20 tempat duduk. Yang keempat, 75.000 untuk setiap kendaraan yang mana untuk perusahaan angkutan umum yang akan melakukan tambahan kendaraan atau mengganti atau rehab kendaraan. Yang B, tarif retribusi izin insidentil. Yang pertama 15.000 untuk kendaraan yang berkapasitas 8 tempat duduk sampai dengan 12 tempat duduk. Yang kedua 20.000 setiap kendaraan yang mana untuk kendaraan yang berkapasitas 13 tempat duduk sampai dengan 19 tempat duduk. Yang ketiga 25.000 setiap kendaraan yang mana untuk kendaraan yang berkapasitas 20 tempat duduk ke atas. C. Tarif retribusi kartu pengawasan. Yang pertama 15.000 untuk kendaraan yang berkapasitas 8 tempat duduk sampai dengan 12 tempat duduk. Yang kedua 20.000 setiap kendaraan yang mana untuk kendaraan yang berkapasitas 13 tempat duduk sampai dengan 19 tempat duduk. Yang ketiga 30.000 setiap kendaraan yang mana untuk kendaraan yang berkapasitas 13 tempat duduk sampai dengan 27 tempat duduk. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Kepada Sari, bersilakan. B. Perbandingan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Bangka Barat. Retribusi izin trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Yang pertama di Banggai. Objek, setiap pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah daerah Kabupaten Banggai.
Subjek, orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dan dari pemerintah daerah. 3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Yang pertama, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin penjualan minuman beralkohol. 2. Biaya meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur dan besarnya tarif. Klasifikasi usaha yang termasuknya adalah hotel, pub, bar, karaoke, dan kafe ditetapkan sebesar 1.500.000. Yang kedua, klasifikasi usaha B yang mana termasuk supermarket atau pasar swalayan ditetapkan sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, klasifikasi usaha C, toko ditetapkan sebesar 750.000. Wilayah pemungutan, retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun. Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. Syarat memperoleh izin tempat. Syarat administrasi untuk memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar. 2. Fotokopi KTP untuk perorangan dan akte pendirian perusahaan untuk badan hukum. Yang ketiga, fotokopi izin tempat usaha atau izin gangguan. Yang keempat, fotokopi surat izin usaha perdagangan. 5. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing. 6. Rekomendasi dari kepolisian sektor setempat bagi pengencer dan penjual minuman beralkohol golongan A dan lurah atau kepala desa setempat diketahui oleh camat. Yang ketujuh, gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol. Tata cara penagihan. Yang pertama, pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lainnya sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. 2. Sejak jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang. 3. Surat teguran dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Sedangkan di Bangka Barat, objek dari retribusinya, pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol. Subjek, setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Yang pertama, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur dan besarnya tarif. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan golongan tempat penjualan minuman beralkohol. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, restoran tanda Talam Kencana, Sendi, Garpu, Emas sebesar 7.500.000. 2. Restoran Tanda Talama, Selaka, Sendok, Garpu, Perak sebesar 5 juta. 3. Bar 10 juta rupiah. 4. Hotel bintang 3 sebesar 15 juta rupiah. 5. Hotel bintang 4 sebesar 20 juta rupiah. 6. Hotel bintang 6 sebesar 25 juta rupiah. Dan yang 7, tempat-tempat lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 10 juta rupiah. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati. Wilayah pemungutan. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol dipungut dalam wilayah daerah. Masa retribusi. Masa berlaku retribusi tempat penjualan minuman beralkohol adalah selama tempat usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya. Setiap 2 tahun sekali, izin tersebut harus didaftar ulang. Tata cara persyaratan dan permohonan izin diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Tata cara penagihan. Yang pertama, retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului dengan surat teguran. 2. Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segera setelah 3 hari sejak jatuh tempo pembayaran. 3. Dalam jangka 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenis diterima oleh wajib retribusi. Wajib retribusi harus melunasi surat yang terutang. 4. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 5. Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.